Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh menikmati pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami terlebih dahulu disirami oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa janji itu adalah utang. Yang namanya utang berarti harus ada penyelesaian. Demikian juga kita boleh rasakan ketika seseorang berjanji kepada kita tetapi tidak ditepati, kita mungkin dan pasti ada rasa kecewa. Demikian juga Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Tuhan telah memberikan banyak aturan yang harus mereka lakukan. Dan di dalam perjanjian itu mereka harus ikut, bahkan melakukan apa yang telah mereka janjikan untuk ikut berperan di dalam mengikuti segala janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi kita ketahui bahwa bangsa Israel sering melanggar apa yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Mulai dari nenek moyang mereka, Tuhan telah berikan apa-apa saja yang mau mereka lakukan. Salah satunya adalah hukum Taurat. Itu yang harus mereka ikuti, yang harus mereka lakukan. Dan boleh kita tahu apa sih artinya, kenapa mereka harus diberikan perintah. Kenapa bangsa Israel harus mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Tujuannya untuk menolong, untuk mengarahkan supaya bangsa Israel itu untuk menikmati segala berkat yang Tuhan telah sediakan. Nah, ketika mereka mengikuti arahan-arahan, setia dengan mengikuti aturan-aturan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, ya mereka akan senantiasa menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka tidak setia akan janji Tuhan, ya mereka akan dihukum. Mereka akan mengalami kesengsaraan. Itulah sebabnya di dalam nats ini, maka Tuhan mengulang-ulang kembali apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan ajarkan kepada nenek moyang bangsa Israel, diulang kembali hingga ke generasi-generasi berikutnya, supaya mereka setia kepada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat salah satu daripada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah nats ini. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya dan ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita setia, kalau kita mau melakukan atau selalu mengingat apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, tentu saja kita akan menghindari, tentu saja kita akan menjauhi larangan-larangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya yang dalam nats ini, mengingini istri orang lain.
menghasratkan rumah atau ladangnya, mengingini milik orang lain. Karena jangankan mengambil, jangankan melakukan, hanya punya hasrat untuk mengingini saja Tuhan sudah tahu, dan itu sudah dosa. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats hari ini kita diingatkan untuk selalu setia dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita, sehingga hasrat kita tadinya yang menginginkan milik orang lain, termasuk istri orang lain, termasuk segala sesuatu yang dia miliki, kita akan mampu untuk membatasi hati kita, kita mampu untuk menjaga hati kita, karena kita dikuatkan oleh Tuhan, karena kita akan selalu diingatkan oleh Roh Tuhan, sehingga kita tidak akan hidup lagi di dalam kehidupan duniawi. Melalui nats ini kita diingatkan supaya kita mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Mari kita selalu mengingat kembali, mereview kembali firman Tuhan yang kita dengarkan, sehingga kita akan jauh dari larangan-larangan yang telah Tuhan larang untuk kita lakukan. Maka kita akan lebih cenderung untuk hidup di dalam firman Tuhan, untuk hidup di dalam jalan terang Tuhan, tanpa melakukan apa yang Tuhan larang di dalam nats ini. Hiduplah di dalam firman Tuhan, supaya kita mampu menjaga hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih setiamu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar dan topang kami Tuhan, agar kami selalu setia dengan janji-janji yang telah kami berikan kepadamu Tuhan. Agar kami selalu setia mengikuti Engkau, agar kami selalu setia hidup di dalam firman-Mu. Bapa dalam surga, ajar dan topang kehidupan kami, agar kami mampu hidup di jalan Tuhan, sehingga keinginan hasrat duniawi yang sering untuk memberikan kepada kami cobaan-cobaan, sehingga timbul atau bahkan ada niat untuk mengingini milik orang lain. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mampukan kami untuk mematikan hasrat-hasrat duniawi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus menopang kami, sehingga kami selalu setia dan takut akan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua.